seem like the time to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model ARDL, di mana saya mengambil salah satu judul artikel, yaitu penerapan autoregresif distribusi lag atau ARDL dalam memodelkan pengaruh lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kota Manado. Jadi ada beberapa tahapan olah data di ARDL di EVIUS. Yang pertama itu uji stasionaritas, yang kedua menentukan lag optimum, yang ketiga estimasi ARDL, yang keempat uji kointegrasi, yang kelima uji asumsi klasik, yang keenam estimasi jangka pendek dan panjang, yang ketujuh uji kestabilan model. Yang selanjutnya ada tahapan ujinya, di mana yang pertama tahapan ujinya itu uji stasionaritas. Dia ini untuk mengetahui apakah data runtun waktu atau time series memiliki rata-rata dan varians yang konstan sepanjang waktu. Yang kedua itu uji integrasi. Ini dia mengidentifikasi apakah ada hubungan jangka panjang antara dua atau lebih variabel non stasioner. Yang ketiga itu uji klasik, di mana dia ini untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat statistik standar agar estimasi parameter dapat dipercaya. Yang keempat itu pengujian parameter, di mana dia ini untuk pengujian parameter ini dilakukan untuk uji F dan uji T untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Jadi interpretasi hasil artikelnya, apakah uji asumsi klasik terpenuhi atau tidak. Nah, jadi pada artikel itu pengujian asumsi klasik dari hasil uji normalitas residual berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi residual, bersifat homoskedastisitas, dan tidak terjadi multikolonialitas pada model tersebut terpenuhi. Nah, selanjutnya itu apakah uji stasioner dan lainnya terpenuhi. Nah, kita lihat pada tabel tersebut, di mana ini adalah hasil uji stasionernya. Berdasarkan hasil uji ADF-nya pada tabel ini diperoleh bahwa tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Manado periode 2003 sampai 2021 itu belum stasioner, karena nilai probabilitasnya semua p-value-nya itu masih lebih besar dari 0,05, sehingga semua variabel ini dikatakan belum stasioner terhadap rata-rata. Karena semua variabel ini belum ada yang stasioner pada tingkat level, maka dilakukan differencing pada masing-masing data untuk mendapatkan stasioner pada data. Nah, berikutnya itu hasil transformasi data dengan software Minitab. Pada tabel variabel tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, itu tingkat kepercayaannya semua 95%. Berdasarkan hasil transformasi data dengan menggunakan software Minitab, untuk semua variabel pada uji transformasi semuanya memiliki rounded value yang negatif, di mana tidak bernilai 1, sehingga data artinya belum stasioner. Dilakukan transformasi satu kali untuk semua variabel, sehingga diperoleh hasil bahwa semuanya sudah memiliki nilai rounded value yang bernilai 1. Berikutnya hasil uji kointegrasi. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa data terdapat kointegrasi antara variabel karena nilai probabilitasnya atau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, di mana ini dia nilai probabilitasnya, sehingga dapat dikatakan semua variabel saling berkointegrasi, atau dalam model regresi terdapat hubungan jangka panjang yang erat.
dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam jangka waktu yang panjang antara variabel rata-rata, lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Selanjutnya, menentukan lag optimum. Perhatikan dalam diagram tersebut, kriteria pemilihan lag secara otomatis telah dilakukan oleh FUS dengan melihat seleksi kriteria dan nilai IC yang paling minimum dari 20 model terbaik yang ditawarkan oleh IC. Maka model terbaik yang terpilih adalah ARDL 222 untuk menilai variabel Y sama dengan 2 lag, nilai variabel X1 sama dengan 2 lag, dan untuk nilai variabel X2 sama dengan 2 lag yang memiliki nilai IC terkecil yaitu minus 0,36. Maka dalam penelitian ini dari hasil uji lag optimum memastikan bahwa semua variabel dalam persamaan saling mempengaruhi sehingga dua periode sebelumnya kemudian setelah didapat hasil uji lag optimum ini, maka model yang terpilih akan digunakan untuk pengujian selanjutnya. Dimana pengujian selanjutnya itu uji stabilitas model berdasarkan berdasarkan hasil uji stabilitas CUSUM. Pada gambar ini dapat dilihat kestabilan dari estimasi model ARDL yaitu 2 di mana plot itu bentuk diagram solid yang berwarna biru ini berada di antara dua garis putus-putus berwarna merah yang merupakan kontrol kestabilan nilai-nilai CUSUM atau kuantitas WR yang tidak melewati garis batas pada tingkat signifikan 5%, yang artinya bahwa parameter model ARDL 22 telah stabil. Selanjutnya, hasil uji F dapat dilihat bahwa setiap variabel X dalam suatu persamaan model regresi secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y karena pada tingkat signifikan 5% memiliki nilai F statistik sebesar 25,40, lebih besar dari F tabel sama dengan 3,59, maka tolak HO, dan juga p-value lebih kecil dari alfa, yang artinya untuk semua variabel X signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti variabel rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya hasil uji T, di mana hasil uji T pada gambar tersebut dilihat pada nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05 sehingga diperoleh terdapat 6 variabel dan C yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel dependen atau tolak HO. Artinya untuk variabel kemiskinan periode 1 tahun lalu dan periode 2 tahun lalu memiliki pengaruh yang berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya pada variabel selanjutnya pada variabel rata-rata lama sekolah hanya pada periode 2 tahun lalu yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, dan juga untuk variabel tingkat pengangguran terbuka pada masa saat itu dan pada periode 1 tahun lalu dan 2 tahun lalu juga memberikan kontribusi secara signifikan atau berpengaruh terhadap kemiskinan di kota Manado. Kemudian untuk variabel rata-rata lama sekolah pada masa saat itu dan pada periode 1 tahun lalu yang tidak memberikan kontribusi secara signifikan atau tidak memengaruhi kemiskinan di kota Manado karena memiliki p-value yang lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya dari artikel tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa dua variabel independen yaitu rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota Manado dan menunjukkan bahwa pola pergerakan variabel tersebut belum stabil dan mengalami tren naik turun selama periode 2003 sampai 2021. Melalui analisis menggunakan model ARDL 22
dengan kriteria IC terendah diperoleh koefisien yang menunjukkan bahwa peningkatan lama sekolah berhubungan dengan penurunan kemiskinan, sedangkan peningkatan pengangguran terbuka berhubungan dengan peningkatan kemiskinan. Hasil olah data ini mendukung kesimpulan bahwa kedua variabel tersebut mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tersebut secara signifikan.